Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, untuk melanjutkan presentasinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saben Arsiloinanta dari kelas B dengan NIM 3 digit terakhir 032, dan selanjutnya saudara. Baik, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Jamil, 2005 1397 14 kelas B. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Dita Aulia, 3 digit NIM terakhir 020 dari kelas B. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan. Yang pertama dijelaskan oleh saudara Dita Aulia. Pertama saya akan menjelaskan page home, yaitu berdonor. Di sini ada donor sekarang. Apabila di scroll ke bawah, ada tampilan stok darah yang menampilkan golongan darah A, B, AB, 0 dari masing-masing pendonor. Lalu di bawah ada artikel yang berisikan tentang donor darah. Selanjutnya yang paling bawah ada kontak kami. Jika merasa kesulitan bisa langsung hubungi ke berdonor@gmail.com. Lalu untuk tampilan home-nya ada apakah bersedia mendonorkan darah Anda. Untuk tampilannya, lalu ada donor sekarang. Untuk tampilan stok darah, untuk melihat tanggal ada di update terakhir. Lalu selanjutnya untuk tampilan stok darah dan untuk artikel. Lalu untuk tampilan kontak kami. Page donor darah. Apabila pendonor mengisi name, username, email address, dan juga password. Lalu bisa langsung login. Untuk tampilan page donor darah, terdapat buku panduan donor darah yang bisa di-download untuk melihat panduan website berdonor. Lalu selanjutnya di bawahnya ada persyaratan donor darah yang sudah dijelaskan, terdapat kondisi fisik dan lain-lain. Untuk donor sekarang bisa langsung diklik ke donor sekarang. Lalu mengisi identitas pendonor. Lalu memilih jadwal, mengisi lokasi donor, tanggal dan juga jam. Lalu di submit. Terdapat data yang sudah ditambahkan. Untuk setelah data yang sudah muncul ini bisa langsung datang ke PMI terdekat dan menunjukkan form ini dengan cara di screenshot. Lalu mengisi form, maka muncul tidak ada data. Apabila pendonor sudah mengisi identitas, mengisi form, maka akan muncul data yang sudah diisikan.
yang berisi nama, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Untuk form identitas ada nama, alamat, nomor telepon, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan tanggal donor darah. Lalu selanjutnya bisa pilih jadwal dan memilih tempat, pilih tanggal dan juga jam. Lalu bisa disubmit. Untuk page selanjutnya ada artikel. Di sini kita bisa melihat artikel-artikel yang bersangkutan dengan donor darah. Ini masih tampilan default-nya. Untuk halaman artikel bisa create dari untuk artikel bisa dibuatkan oleh admin. Untuk page selanjutnya tentang kami, sini bisa mengetahui tentang website berdonor yang menjelaskan tentang menyalurkan dan menerima sumbangan darah. Berdonor adalah organisasi non-profit yang memiliki visi membawa manfaat lebih dari yang Anda bayangkan. Tentang kami, memiliki untuk tampilannya, untuk merapikan bisa langsung ke web.php yang disambungkan melalui root get tentang kami. Lalu untuk yang terakhir, frequently asked question, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan yang bersangkutan dengan website berdonor. Untuk tampilan page frequently asked question seperti ini bisa dirapihkan pada web.php dengan menggunakan root get frequently asked question. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya, Sabian Arsil. Baik, terima kasih untuk Saudari Tita Aulia. Selanjutnya mari saya lanjutkan untuk penjelasan dari wireframe desain website kelompok kami. Yang pertama, untuk home, tampilan home, terdapat navbar yang include dengan logo dan tombol register dan login. Kemudian ada banner, di sisi kanan ada untuk visualisasi aset, dan sebelah kiri ada teks dan button. Kemudian selanjutnya ada section, di mana section untuk stok dana ada 4 jenis golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian ada section artikel, di mana untuk memunculkan artikel yang perihal dengan berdonor untuk dibaca oleh pengunjung. Kemudian untuk selanjutnya terdapat halaman buku panduan dan persyaratan berdonor. Seperti yang home, tampilan home terdapat navbar dengan logo dan profile dan tombol login. Kemudian ada section buku panduan, di mana nanti ada visualisasi dari cover buku dan button untuk download buku tersebut. Kemudian section yang kedua terdapat teks persyaratan berdonor dan visualisasi aset. Untuk melakukan donor, tinggal melakukan klik tombol button donor. Selanjutnya akan terintegrasi dengan form data donor, di mana yang tadi setelah membaca persyaratan akan melanjutkan di halaman data donor, di mana
calon pendonor darah akan mengisi data diri untuk melakukan donor darah di PMI terdekat dengan syarat mengisi form hingga selesai. Selanjutnya ada halaman frequently asked question, di mana pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada khalayak umum yang telah tersedia di website kami untuk mempermudahkan calon pendonor darah agar tidak kebingungan untuk melakukan donor darah. Selanjutnya ada halaman About Us, di mana halaman ini menjelaskan bagaimana berdonor ini bekerja di bidangnya. Terdapat teks dan untuk visualisasi aset dengan menggunakan nantinya logo berdonor. Tadi wireframe, dan sekarang untuk implementasi UI-nya. Kurang lebih peletakannya hampir sama dengan wireframe. Terdapat beberapa bagian yang diubah posisi. Untuk form data pendonor, kemudian untuk frequently asked question-nya, dan about us atau tentang kami. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel-tabel yang terdapat di database website kami. Di sini terdapat total ada 9 tabel, tetapi yang kita buat untuk kebutuhan website kami itu terdapat 6. Yang pertama itu ada articles, yang kedua ada donors, yang ketiga fact atau frequently asked question, kemudian keempat password reset, yang kelima stok darah, dan terakhir user. Untuk yang lainnya yang saya tidak sebutkan itu bawaan dari framework Laravel itu sendiri. Kemudian untuk tabel dari artikel sendiri terdapat struktur yang pertama ID, kemudian user ID, kemudian ada title, kemudian ada slug, image, expert, body, publish add, git add, and update add. Kemudian untuk tabel donors, yang pertama ada ID, kemudian ada user ID, nama, alamat, telepon, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, donor terakhir kapan, sekarang donor, lokasi donor, tanggal donor, jam, dan untuk membuat jadwal dan update. Kemudian untuk tabel frequently asked question terdapat ada 5, yaitu satu yang pertama ID, yang kedua pertanyaan, 3 jawaban, dan terakhir create dan update. Kemudian untuk tabel stok darah itu sendiri terdapat ada ID, darah A, darah B, darah AB, dan darah O. Yang terakhir untuk tabel user, di mana terdapat yang pertama itu ada ID, nama user, username, email verified, password, remember token, dan create update. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk dashboard admin. Sebelumnya memasuki dashboard admin, admin perlu masuk login terlebih dahulu dengan email dan password yang tersedia untuk admin. Kemudian masuk ke My Dashboard. Terdapat 4 menu dan 1 tombol logout, di mana yang pertama itu terdapat ada dashboard untuk selamat datang untuk admin. Kemudian menu yang kedua ada artikel, di mana kita dapat membuat artikel dengan mengisikan title,
Slack yang ini untuk alamat URL, otomatis sama dengan title, dan mengupload gambar untuk memperindah tampilan, mengisi body artikel. Jika artikel berhasil ditambahkan, maka akan masuk terdapat di list artikel. Kita dapat melihat terlebih dahulu jika kita ada revisi, kemudian jika ada typo atau kesalahan, kita dapat mengedit. Contoh kita mengedit judul dan mengedit isi body artikel tersebut. Kemudian klik update. Jika berhasil terupdate, maka terdapat notif berhasil update. Jika ingin menghapus beberapa artikel yang sudah expired atau tidak berlaku, maka kita akan menghapus artikel tersebut dengan menekan tombol hapus dan muncul alert di mana artikel akan dihapus. Jika oke, artikel akan terhapus. Jika artikel telah terhapus, terdapat notif atau alert yang bertuliskan artikel berhasil dihapus. Kemudian kami cek di mana halaman page artikel akan berubah sesuai dengan list yang ada di dashboard admin. Kemudian untuk menu yang ketiga ada stok darah, di mana ada golongan darah A, B, AB, dan O dengan jumlah masing-masing golongan darah tersebut. Di mana kita hanya bisa mengedit stok darah dengan klik edit dan memasukkan inputan angka darah yang update terakhir di PMI. Setelah kita berhasil mengedit stok darah dan kita hanya perlu klik update pada tombol. Jika berhasil, maka tampilan data stok darah akan berubah otomatis di tampilan home. Untuk menu yang terakhir, frequently asked question, di mana pertanyaan yang umum dipertanyakan oleh khalayak umum, kita dapat membuat flag tersebut dengan membuat pertanyaan dan jawaban. Jika sudah, klik tombol buat frequently asked question. Maka flag tersebut bertambah di halaman website frequently asked question. Maka tampilan tersebut muncul di halaman user, di halaman frequently asked question, di mana kita dapat hanya melakukan edit dan menghapus jika yang tidak diperlukan. Admin tidak melakukan tugasnya kembali, dapat melakukan logout untuk admin. Hanya menekan tombol logout, otomatis keluar dari dashboard app. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Kafi. Di sini saya akan menjelaskan dari back-end dari website yang kita buat, yang judul berdonor. Untuk tampilannya, buat tampilan kita bisa membuat di folder view yang telah dibuatkan oleh Laravel, di mana kita di sini terdapat tampilan dashboard, kemudian donor, kemudian layout-nya, main. Di sini kita akan menginputkan dari setiap parsial yang ada. Misal di sini kita menginputkan parsial navbar. Jadi di sini akan menginputkan navbar dan footer yang dimana nanti akan terpanggil di main blade. Jadi kita tidak perlu membuat navbar dan footer di setiap halaman yang ada seperti ini. Jadi kita cukup membuat body dari setiap halaman yang ada seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada untuk menampilkan halaman kita ke URL, kita harus mengbooking terlebih dahulu di halaman web, yang dimana di sini kita harus mengimportkan model dan kontrolnya. Di sini kita akan menggabungkan di tampilan dan controller. Contoh di sini saya mengambil ngerut untuk dimasukkan ke bagian home dengan mengambil kontrol dari home controller, kemudian kelasnya dan function index, method index. Kemudian inti dari Laravel itu terdapat 3 bagian, tampilan model, view, dan controller. Untuk controllernya berada di folder app, kemudian controller. Yang pertama ada artikel controller, yang dimana kita bisa mengontrol halaman artikel di sini dengan artikel controller, yang dimana indeksnya di sini mengembalikan view dari halaman artikel, yang dimana ada variabel title, kemudian di sini kita memasukkan model dari artikel atau dari database tabel dari artikel. Kemudian di sini akan menampilkan dari artikel-artikel yang ada untuk dikembalikan ke halaman post. Seperti contoh ini, dia akan mengembalikan ke halaman post, di mana di sini kita akan menginisiasikan variabel artikel dengan judul titel. Kemudian untuk CRUD dari setiap dashboard admin, di sini saya menggunakan group dengan metode research, yang dimana ini mempermudah develop yang sudah disediakan oleh Laravel sendiri. Seperti contoh di sini saya membuat controller CRUD dari artikel untuk bagian admin, di mana di sini sudah disediakan oleh Laravel, yaitu method index, yang dimana dia akan menampilkan view dari artikel tersebut dikembalikan ke halaman dashboard dengan artikel index. Kemudian di sini ada metode create, di mana dia akan menampilkan folder create. Kemudian store di sini akan memproses dari pembuatan artikel, yang dimana kita akan membuat variabel validasi data terlebih dahulu, yang dimana ada titel, kita memvalidasikan untuk menginputkan suatu variabel, yang dimana titel slash image body. Kemudian jika memasukkan suatu image, maka dia harus terlebih divalidasikan image terlebih dahulu. Kemudian akan inisiasikan ke setiap user ID dan membuat create dan dikembalikan ke halaman dashboard dan artikel seperti ini, akan dikembalikan ke artikel. Kemudian untuk membuatnya seperti ini dengan form actionnya, dia akan ke artikel dengan metode post. Kemudian untuk edit kita menggunakan metode post dengan tambahan metode put, yang dimana sudah disediakan oleh Laravelnya sendiri, dengan kita mencari misal PHP root list, kita bisa melihat list-list yang ada yang disediakan oleh PHP Laravel. Kita bisa lihat di sini untuk membuat suatu artikel, kita bisa menambahkan get head atau put seperti ini, edit. Kemudian membuat sama juga, kita membuat metode post dan show untuk menampilkan preview dari setiap tampilan edit. Kemudian untuk migrasinya di sini kita bisa menuju ke, sebelum kita ke migrasi, kita membuat model terlebih dahulu yang dijelaskan sebelumnya. Di sini terdapat
Ini saya membuat 5 tabel, ada tabel artikel, donor, FAQ, saudara dan user, yang dimana di artikel itu saya membuatkan protect guarded, yang dimana ID itu tidak bisa dirubah-rubah lagi oleh user. Kemudian kita di sini saya menghubungkan menggunakan relasi. Jadi setiap user bisa mengisi beberapa artikel dan setiap artikel diisi oleh satu user. Di ini jadi public facing artikel mengembalikan, jadi setiap user bisa mengisi beberapa artikel dan setiap artikel diisi oleh satu user. Seperti itu. Kemudian kita menggunakan migrasinya di file folder database migration. Di sini saya membuat entitasnya dengan menggunakan public function app yang telah disediakan oleh Laravel. Jadi kita di sini tinggal mengisi tabel, string, nama, kemudian username seperti itu dengan permintaan sesuai kita sendiri. Kemudian selanjutnya untuk bisa ditampilkan memasukkan suatu gambar, kita bisa memasukkan lewat public image. Di sini saya agar bisa terload dari gambarnya, bisa diakses oleh public. Kemudian untuk menjalankan menjalankan file Laravelnya, kita cukup mengetikkan php arti sensor yang akan muncul URL-nya. Yang kita kontrol klik, maka file foldernya bisa dijalankan menampilkan website yang ada. Seperti itu. Kita kembali. Jadi untuk menampilkan suatu halaman kita harus membuat root terlebih dahulu yang di dalam file web. Seperti contoh di sini saya menampilkan file dari FAQ. Di sini saya mengambilkan root get, membalikkan ke halaman FAQ dengan controller FAQ control plus. Seperti itu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sudah berakhir untuk presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ari telah menyaksikan hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.